Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindiasi dari TLM 6A. Saya di sini ingin memaparkan proposal penelitian tentang analisa kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan di pasar tradisional daerah Sumbang. Dengan dosen pengampu pertama yaitu Tantri Analisawati Sudarsono SSI MSc, dan pengampu dosen kedua yaitu Dita Pratiwi Kusumawardani SSI MSc. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang yaitu sayuran yang ditanam di pinggir jalan atau dekat dengan jalan raya dan rentan populasi udara mengandung logam berat dalam jumlah yang tinggi. Dan sebuah penelitian menunjukkan bahwa kandungan Pb dalam sayuran tersebut juga bisa tinggi, yaitu sekitar 28,78 ppm. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ayu 2002 memperlihatkan bahwa kangkung yang diperjualbelikan di pasar di wilayah Bogor mengandung Pb antara kurang dari 0,01 sampai 3,12 ppm pada kangkung. Dan pada Pb itu tersendiri, batas aman yang diizinkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yaitu sebesar 2 ppm. Kandungan Pb yang tinggi ditemukan dalam sayuran, terutama dalam sayuran-sayuran hijau. Dan ada juga di latar belakang yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pencemaran di pasar tradisional Kabupaten Banyumas, yaitu khususnya daerah Sumbang dengan kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan. Dan yang kedua yaitu bagaimana perbandingan kadar timbal pada kangkung air di pasar tradisional daerah Sumbang di setiap penjual yang berbeda. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada tujuan penelitian umum dan khusus. Yang umum yaitu mengetahui kadar timbal Pb pada kangkung air yang diperjualbelikan di daerah Sumbang. Dan tujuan khususnya yaitu yang pertama mengetahui pengaruh pencemaran di pasar tradisional Kabupaten Banyumas dengan kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan. Dan yang kedua pada tujuan khususnya yaitu mengetahui perbandingan kadar timbal Pb pada kangkung air di pasar pada setiap penjual yang berbeda. Di pendahuluan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu yaitu peneliti mampu menambah pengetahuan dan dapat untuk melakukan pencegahan tentang kangkung air yang mengandung kadar timbal akibat pencemaran yang diperjualbelikan di pasar tradisional di daerah Sumbang. Dan manfaat praktis yaitu pertama bagi penulis untuk menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang kadar timbal pada kangkung air setelah dilakukan penelitian. Dan yang kedua yaitu ada bagi institusi. Bagi institusi itu sendiri yaitu dapat menambahkan informasi dan referensi penelitian terhadap penelitian kadar timbal Pb pada kangkung air. Dan yang ketiga yaitu bagi masyarakat tersendiri yaitu dapat memberikan informasi tentang bahaya kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan di pasar tradisional daerah Sumbang. Pendahuluan 1.5 yaitu keaslian penelitian ada 4 jurnal. Yang pertama memiliki persamaan metode penelitiannya, dan yang perbedaannya itu pengambilan sampel. Pada jurnal kedua metode penelitian sama, pada jurnal ketiga metode penelitian sama, dan jurnal keempat juga metode penelitian yang sama. Berbeda pada pengambilan sampel, dan pengambilan sampel. Yang selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, yaitu 2.1 yaitu pengertian timbal. Yang isinya ada gejala dan keracunan timbal, patofisiologi, epidemiologi, dan penyebabnya. 2.2 yaitu pengobatan dan pencegahan, yang isinya yaitu pengobatan serta pencegahannya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis pemeriksaan timbal. Biasanya ini ada diagnosa dan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium lainnya. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori ada timbal,
apabila kita melakukan konsumsi timbal terlalu banyak, kita akan terjadi keracunan timbal. Dan apabila keracunan timbal sudah terjadi, itu biasanya penyebabnya yaitu akibat kita mengonsumsi terlalu banyak kadar timbal. Dan keracunan timbal itu tersendiri dapat memiliki gejala-gejala efek yang terjadi. Terus epidemiologi dari keracunan timbal akan mengakibatkan gangguan pada organ-organ tubuh serta adanya patofisiologi terjadinya keracunan timbal, yaitu biasanya akan masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui inhalasi dan saluran pencernaan. Dan selanjutnya yaitu untuk biasanya tuh ada pencegahannya ada beberapa, dan selanjutnya biasanya dapat dilakukan pengobatan. Sebelum melakukan pengobatan kita harus melakukan pencegahannya, bagaimana agar tidak terjadi terlalu banyak mengonsumsi kadar timbal. Apabila kadar timbal itu sendiri dan udah banyak mengonsumsi dan menjadi banyak terdapat pada dalam tubuh, maka kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya ada diagnosa dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Pada analisis kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan di pasar tradisional daerah Sumbang ini hanya memiliki satu variabel terikat, yaitu kadar timbal. Selanjutnya yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. 3.1 yaitu jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan observasi laboratorik secara random sampling dengan pendekatan rancangan deskriptif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu secara laboratori. Serta 3.2 yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2021 di Laboratorium Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat. Namun pada variabel ini hanya ada variabel terikat, yaitu kadar timbal. Selanjutnya yaitu 3.4 yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kangkung air yang diperjualbelikan di pinggir jalan di beberapa pasar tradisional di daerah Sumbang. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan adalah kangkung air yang diperjualbelikan di pagi hari dan sore hari. Masing-masing sampel yaitu 3. Teknik pengambilan sampel penelitian yaitu secara random sampling. Yang selanjutnya yaitu ada besar sampel. N sama dengan Z1 PZ per 2 dikali P dikali 1 dikurangi P per D. Dapat di hasilnya yaitu N bernilai 4,9, yaitu bisa dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Definisi operasional ini tersendiri yaitu ada variabel, definisi, cara pengukuran, hasil ukur, satuan, dan skala. Variabelnya itu sendiri yaitu ada variabel terikat, yaitu kadar timbal. Serta definisinya tersendiri yaitu timbal yaitu merupakan salah satu jenis logam berat yang sering juga disebut dengan istilah timah hitam. PB biasanya digunakan untuk melapisi logam agar tidak mudah berkarat. Cara pengukurannya yaitu kita menggunakan AAS. Hasil ukurnya 0,8 hasil ukur nilai normalnya kurang dari 0,8 mg per kg. Satuannya yaitu positif dan negatif. Skalanya yaitu ordinal. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan yaitu ada gelas kimia, labu ukur, botol sampel, batang pengaduk, cawan porselen, tanur, neraca analitik, pipet volume, corong, hot plate, oven, lumpang,
lumpang dan alat tulis, dan sedangkan bahannya itu ada kangkung air, kertas saring, asam nitrat atau HNO3, 60%, hidrogen peroksida yaitu H2O2, 30%, timbal serta aquades. Yang selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu tahap persiapan penelitian. Tahap persiapan penelitian ini tersendiri yaitu meliputi pengurusan administrasi, pengajuan surat peminjaman, pengajuan surat ethical clearance kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pembuatan informed consent, persiapan alat, dan penyusunan laporan. Yang selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap praanalitik, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, menyiapkan bahan kangkung yang akan digunakan, serta menyiapkan bahan-bahan reagen lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada tahap analitik. Tahap pertama analitik yaitu pembuatan larutan timbal 1000 ppm yaitu PbNO3 sebanyak 0,3966 gram. Melarutkannya dalam aquades. Selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran pada labu ukur 250 ml dengan volume ditetapkan menggunakan aquades. Yang selanjutnya yaitu larutan baku intermediate PB sebanyak 100 ppm. Memipetnya itu hanya 10 larutan induk baku PB 1000 ppm yang tadi telah dibuat, lalu kemudian diencerkan hingga tanda batas dalam labu ukur 100 ml. Serta yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku kerja. Larutan baku kerja yaitu dengan larutan baku PB 100 ppm yang tadi dibuat, memipet sebanyak ke dalam labu ukur sebanyak 100 ml dengan variasi konsentrasi 0,08, 0,24, 0,72 dan 2,16 ppm. Selanjutnya diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Selanjutnya yaitu ada pembuatan larutan sampel. Pembuatan larutan sampel tersendiri yaitu menimbang dengan teliti masing-masing 2 gram kangkung air kering setiap sampel ke dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan H2O2 30% sebanyak 3 ml dan ditambahkan HNO3 60% sebanyak 10 ml. Selanjutnya yaitu memanaskan sampai kering sambil diaduk. Setelah itu mengencerkan pakai aquades sebanyak 5 ml, kemudian disaring masuk ke dalam labu ukur 50 ml dengan menggunakan corong dan kertas saring. Selanjutnya yaitu membilas gelas bekas sampel dengan aquades dan dituang kembali bilasan ke dalam labu ukur menggunakan kertas saring. Ditunggu sampai kertas saring benar-benar kering. Selanjutnya itu menambahkan aquades sampai tanda darah labu ukur dengan ukuran 50 ml, kemudian dihomogenkan selama 10 kali bolak-balik. Terus kemudian setelah itu hasil saringan tersebut dimasukkan ke dalam botol dan ditutup sampai rapat. Selanjutnya yaitu ada sampel diperiksa menggunakan alat spektrofotometer serapan atom atau AAS. Yang selanjutnya yaitu prosedur dan pembuatan kurva baku. Yang pertama yaitu mengoptimalkan alat AAS atau spektrofotometer serapan atom sesuai petunjuk penggunaan alat. Mengukur masing-masing larutan yang telah dibuat pada panjang gelombang 324,8 nanometer. Dan selanjutnya yaitu membuat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi. Dan yang selanjutnya yaitu melanjutkan dengan pengukuran
contoh uji yang akan diperiksa atau yang akan dipersiapkan. Yang selanjutnya yaitu ada tahap pasca analitik, yaitu melakukan pengukuran logam timbal dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom, yaitu dengan langkah pertama ke dalam nyala udara Astelian, mengekspresikan air, dan alat pengukur dijadikan 0. Terus selanjutnya yaitu secara berturut-turut mempersiapkan larutan baku menurut bertambahnya konsentrasi, mencatat nilai absorban larutan baku, mengaspirasikan larutan sampel di dalam nyala yang sebelumnya telah mengaspirasikan dengan Aqueous untuk menolkan alat, dan selanjutnya yaitu mencatat nilai-nilai absorban sampel. Selanjutnya yaitu ada jenis dan pengumpulan data. Jenis ini tersendiri yaitu dengan deskriptif, yaitu penggambaran dari data penelitian secara kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisa kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan di pasar tradisional di daerah Sumbang dan dilakukan dengan teknik analisa laboratorium. Selanjutnya yaitu ada analisa data. Analisa data yang dilakukan komputerisasi dengan bantuan software komputer, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi disertai dengan analisa univariat untuk menggambarkan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan uji parametrik dan uji non parametrik, yaitu uji kolerasi dan regresi linear. Serta selanjutnya yaitu ada etika penelitian. Etika penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etika Penelitian Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya ada bagian penelitian, yaitu pertama yaitu ada analisa kadar timbal pada kangkung air yang diperjualbelikan di pasar tradisional daerah Sumbang dengan sampel yang dilakukan yaitu random sampling, dan penelitian ini juga untuk analisa kadar timbal Pb pada kangkung air yang terdapat di pasar tradisional daerah Sumbang, serta datanya yaitu data primer yang digunakan untuk analisa kadar timbal Pb yang terdapat pada kangkung air, serta adanya analisa datanya yaitu menggunakan uji univariat. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian kita dari Oktober, November, Desember. Selanjutnya yaitu ada rincian biaya, yaitu yang kita butuhkan, yaitu ada kertas HVS 70 gram, dan pengadaan proposal skripsi, administrasi, sewa laboratorium dan peralatan laboratoriumnya, serta pembelian alat, pembelian bahan, biaya yang tidak terduga, ada kertas HVS A4 80 gram, terus penjilitan draft skripsi, serta penjilitan skripsi, konsumsi seminar hasil. Totalnya yaitu ada total dari rincian biayanya yaitu ada 1.638.000. Selanjutnya ada daftar pustaka. Berikut daftar pustaka dari penelitian saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.